Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan saya absen dulu ya satu persatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita sudah berada dalam satu ruangan ini ya. Berarti yang gabung ini kan saya absen lagi. Pertama, Saudara Zainul Hasan Saiful R. Hadir ya. Zainul Hasan Saiful R. Berarti masih belum siap hadir ini ya. Tasik HBF bilang Ramadan. Tak hadir ya. Saudara Ainun Fitri Shah. Ada Bapak. Ada ya. Miftah Rahman. Ada Pak. Agung Nur Adiansyah. Saudara Agung, Saudara Agung Nur Adiansyah. Tidak ada ya. Abdus Samad. Abdus Samad, Saudara Abdus Samad. Tidak ada. Ahmad Fatoni. Masih belum datang ya. Hadir Pak. Ya? Hadir. Oh hadir ya, terima kasih. Ini rumahnya Sembagus ya? Iya Pak, betul Pak. Oh iya. Terus berikutnya Rama Aditya Putra. Hadir Pak. Ya? Hadir. Hadir ya. Saudara Ahmad Nurul Fijalir. Ya, Ahmad Nurul Uai apa ini? Ahmad Nurul F. Sudah hadir ya. Belum hadir masih. Saudara Guntur Ulistianto. Saudara Guntur Ulistianto. Tidak ada ya. Berhenti ini Walim. Ferry Amindana. Mbak. Hadir ya. Ferry Amindana. Ya. Berikutnya Samsul Arifin. Hadir Pak. Hadir. Terima kasih ya. Fernanda Andika Sena. Fernanda Andika Sena. Masih belum bisa bergabung ini. Primadia Dewi Herdianto. Hadir Pak. Ya, hadir. Rizal Rahmansyah. Saudari Rizal Rahmansyah. Masih belum bergabung ini mungkin. Saudara Komaruzaman. Hadir Pak. Ya, hadir. Iya.
Saudara Dimas Asman Abkori. Dimas Asman Abkori belum hadir masih. Saudara Mohsaini. Mohsaini. Belum hadir ya. Silvia Dian Paramita. Silvian Dian Paramita. Tidak hadir juga. Rian Hidayat berhenti paling ini ya. Siti Nurmaya. Siti Nurmaya. Tidak hadir ya, Siti Nurmaya. Tidak ada. Saudari Luisa Sumartiana. Hadir, Pak. Oh iya. Hadir. Saudara Arif Janani Sani. Ya, hadir, Pak. Hadir. Ya. Saudari Ayu Kurnia Putri. Hadir, Pak. Ya. Saudara Catur Joni Suharsono. Saudara Catur Joni Suharsono. Tidak hadir. Berarti tidak hadir. Pinkan Avelian. Pinkan Aveliana. Pinkan Avelian A. Tidak hadir juga ya. Yoga Pratama Wibowo. Saudara Yoga Pratama Wibowo. Tidak ada ya. Ivan Alianto. Ivan Alianto. Tidak hadir ini ya. Putri Amelia Susanti. Putri Amelia Susanti. Tidak hadir ya. Elisa Arifia. Elisa Arifia. Tidak hadir. Dimas Dwi Aji Jayanto. Dimas Dwi Aji Jayanto. Tidak hadir. Saudara Rizky Kristiwanto. Saudara Rizky. Tidak hadir ya. Terus terakhir, Saudara Bobby Beliandika. Saudara Bobby. Halo? Tidak ada ya? Tidak hadir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Tugas yang kemarin yang masih belum terjawab, saya jawab hari ini. Ya. Tugas dari saudara yang dikumpulkan yang belum terjawab akan saya jawab hari ini. Ini pertanyaannya dari ini. Dari saudara Rema Aditya. Ada ya orangnya Rema Aditya. Rema Aditya. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, ya. Pertanyaannya saya bacakan ini. A meninggal dunia
dengan meninggalkan sejumlah harta yang bernilai 300 juta. Ya. Ahli waris menurut undang-undang terdiri dari 3 orang anak sah ABC. Jadi anak kandung 3 orang ahli warisnya. Semasa hidupnya pewaris menghibahkan mobil seharga 50 juta kepada A. Berapa bagian ahli waris yang sebenarnya berhak? Ini di sini pertanyaan ini dihitung dulu ya. Jadi ini ya dihitung dulu bagiannya ahli waris 3 orang, sepertiga. Jadi sepertiga. Berarti masing-masing dapat 100 juta. Ya. Nah, berarti sedangkan A pernah menerima hibah 50 juta, katakan 60 juta. 60 juta ya. Sehingga yang diterima oleh A selain menerima hibah juga dia akan menerima bagian lagi 100 juta. Berarti jumlahnya 160 juta. Sedangkan saudara kandungnya hanya menerima 100 juta. Nah, ini tidak adil. Ini berlaku imbreng. Jadi A harus imbreng dulu ke dalam warisan. Diibaratkan yang hibah 60 juta itu ditambahkan kepada 300 juta. Kan 360 juta. Dibagi 3 masing-masing akan menerima 120 juta masing-masing. Sedangkan A pernah menerima hibah 60 juta. Berarti A akan menerima lagi warisan ketika yang 300 juta dipecah. Kekurangan akan menerima lagi sebanyak 60 juta. Di total 60 juta ditambah dengan hibah dengan pembagian warisan. Berarti rata sudah 120 jutaan. Jadi di sini berlaku imbreng, perhitungan imbreng. Saya ulang lagi ya. A meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta yang bernilai 300 juta. Meninggalkan. Berarti sisa harta warisnya 300 juta. Ahli waris menurut undang-undang terdiri dari 3 orang anak sah ABC. 3 orang anak kandung. Semasa hidupnya pewaris menghibahkan mobil seharga 60 juta ya, kepada A. Berapa bagian ahli waris yang sebenarnya diterima oleh masing-masing ahli waris dengan adanya hibah ini. Ketika sisa harta warisnya dibagi 3, dibagi ABC, masing-masing akan terima 100 juta. Dari 300 juta sisa harta warisnya. Sedangkan A pernah menerima 60 juta. Ya, dikasih hibah mobil seharga 60 juta. Jadi A imbreng ke dalam warisan 60 ditambah 300 juta kan berarti 360 juta dibagi 3, sepertiga. Jadi masing-masing ABC akan menerima bagian 120 juta. Sedangkan yang pernah diterima oleh A diterima hibahnya 60 juta, berarti A akan menerima lagi sebesar 60 juta. Kalau di total ya
60 juta diberi hibah, ketika pewarisan dipecah menerima lagi 60 juta. Jadi rata-rata bagian masing-masing ABC itu 120 juta. Oke, sudah terjawab. Nah, ini pertanyaan dari Luisa Sumardiana. Nomor pokok Luisa Sumardiana 2018-12-044 NPM. Pertanyaannya, apakah perbedaan antara garis pewarisan dari pihak ayah, garing pihak ibu atau istri, jika dalam berkeluarga tidak memiliki keturunan dan yang bekerja hanya suami, sedangkan tuntutan dari pihak suami meminta dibedakan. Bagaimana agar adil? Yang kedua, bolehkah anak angkat meminta 100% warisan jika mereka mempunyai anak angkat? Dalam hukum waris BW, tidak ada istilah garis laki-laki atau ayah maupun garis ibu, garis perempuan. Tidak ada. Yang ada dalam waris adat. Ini berarti tidak pernah mengikuti kuliah ini. Ya, kalau yang pertanyaannya berarti tidak pernah mengikuti kuliah hukum waris BW. Dalam hukum waris BW tidak ada garis ayah maupun garis ibu. Dan sistem pewarisannya adalah individual, baik laki maupun perempuan. Ini. Kalau bagian anak angkat menurut undang-undang, ya, bagian anak angkat. Bolehkah anak angkat meminta 1% warisan jika mereka mempunyai anak angkat? Yang jelas tidak bisa meminta. Dan namanya anak angkat itu tidak berhak untuk meminta, tetapi berhak untuk menerima. Apa maksudnya? Anak angkat itu kalau melalui pengadilan itu anak sama kedudukannya dengan anak kandung. Statusnya sama. Tetapi kalau anak angkat hanya lesan, cukup dibatin saja atas persetujuan keluarganya. Ya. Ini kedudukan anak angkat dalam hal waris mewaris dari orang tua angkatnya. Ini orang tua angkat hanya mempunyai kewajiban. Kewajiban satu, memberikan nafkah. Jadi kalau 100% misalnya anak angkat meminta 100%, ya jelas tidak bisa. Tidak boleh anak angkat meminta 100% jika mereka mempunyai anak angkat. Tidak bisa. Karena ayah atau ibu yang masih hidup, ya, itu pasti ya janda atau duda yang mempunyai anak angkat itu pasti kawin lagi. Kalaupun tidak kawin lagi, ya, anak angkat tidak wajib menerima 100%. Artinya tidak bisa meminta 100%. Kemudian kalau diminta semua dengan anak angkat bagaimana? Bagi seorang janda atau duda, bagaimana masalah biaya hidupnya, nafkahnya setiap hari itu. Jadi harta waris kalau berupa sawah, satu-satunya sawah, ya, tidak mungkin diberikan semua. Karena bagi seorang janda, sawah itu adalah mata pencahariannya. Kecuali anak angkat itu ya, secara baik-baik, mulai sejak kecil, itu mengabdi 100% kepada orang tua angkatnya. Kemudian orang tua angkatnya itu dibawa oleh anak angkatnya setelah dewasa. Nah ini kemungkinan bisa.
Jadi ibu angkatnya yang masih hidup atau ayah angkatnya yang masih hidup ikut anak angkatnya. Itu kemungkinan bisa. Jadi tidak ada ceritanya bagaimana agar adil. Pertanyaannya salah ini. Bukan seperti itu. Dan tuntutan dari pihak suami meminta dibedakan. Tidak ada. Ya, tidak ada dalam hukum waris BW itu dari garis ayah atau dari garis ibu. Jika dalam berkurang tidak memiliki keturunan dan yang bekerja hanya suami, sedangkan tuntutan dari pihak suami meminta dibedakan. Ini jelas saudara ini, Luisa Sumardiana, mungkin tidak pernah ikut kuliah hukum waris. Dalam hukum waris BW atau ikut tapi tidak konsentrasi. Garis ayah atau garis seorang laki-laki maupun garis seorang perempuan, garis dari garis perempuan atau garis laki-laki, garis ayah atau garis ibu itu hanya ada dalam hukum waris adat. Dan hukum waris BW tidak ada. Kalau misalnya dalam waris adat yang menganut sistem patrilineal, artinya menganut garis ayah, ya, itu satu-satunya ahli waris adalah seorang laki-laki, gitu, dalam garis ayah, menurut sistem yang patrilineal, gitu. Jadi kalau tidak punya anak, ya, ambil anak angkat ini. Ini biasanya, nah, kalau dalam waris adat itu bisa, ya bisa. Ini tidak disebutkan dalam adat, kayak dalam BW, dalam Islam. Yang tidak punya anak, mengangkat anak. Ya kan? Kalau sistem patrilineal menurut garis saya, ya, tidak ada istilah mengambil anak angkat. Itu. Tidak ada dalam waris adat atau dalam hukum adat yang menganut garis bapak. Kalau tidak mempunyai turunan, ambil anak angkat itu tidak ada. Itu semuanya jatuh kepada saudara bapak yang laki itu. Kalau tidak punya anak. Sedangkan istrinya bukan ahli waris itu. Kalau garis ibu menganut adalah hukum waris adat yang menganut sistem matrilineal. Ini beda lagi sudah. Jadi masing-masing garis itu beda, tidak bisa dijadikan satu. Jadi sistem garis laki-laki itu dalam waris adat dikenal dengan sistem matrilineal, sistem patrilineal, garis laki-laki, garis saya. Jadi anak laki-laki adalah ahli waris dalam garis keturunan ayah, dari garis saya. Kalau perempuan itu bukan ahli waris, tidak diakui di dalam tata susunan yang patrilineal ini. Semua anak laki dan perempuan, ya, itu yang menjadi ahli warisnya adalah laki yang paling dominan dan diproses. Anak perempuan yang bagaimana? Saudara kandungnya yang perempuan bukan ahli waris, tetapi seorang laki-laki yang diberi harta waris, dia akan bertanggung jawab kepada semua saudara kandungnya yang perempuan. Segala biaya hidupnya ditanggung. Biaya pendidikan sekolahnya ditanggung oleh saudara yang laki-laki setelah menerima harta warisnya. Termasuk saudara perempuan yang kawin. Itu dibiayai oleh saudara laki yang menerima harta waris. Jadi garis ayah atau garis ibu dalam satu keluarga tidak ada. Artinya menjadi satu tidak ada. Ini masing-masing berdiri sendiri. Garis ibu dalam sistem matrilineal ini banyak dianut di daerah Minangkabau. Kalau sistem patrilineal garis ayah atau garis laki-laki ini banyak dianut di daerah Batak,
Sumatera, daerah Bali. Tidak bisa dalam suami istri itu menganut garis ayah dan garis ibu. Tidak bisa. Tidak ada ceritanya. Ini. Sedangkan pertanyaan ini, sedangkan tuntutan dari pihak suami meminta dibedakan. Ini maksudnya apa? Tidak ada hubungannya ini pertanyaannya. Pertanyaannya ini bukan tempatnya. Kalau garis ayah atau garis laki ya itu ada dalam tata susunan yang patrilineal. Itu dalam waris adat. Jadi di Indonesia waris adat itu ada 3 sistem. Sistem patrilineal menurut garis ayah, sistem matrilineal menurut garis ibu, dan sistem parental menurut kedua belah pihak. Jadi tidak ada perbedaan laki maupun perempuan dalam sistem parental itu. Semuanya sama, haknya sama. Gitu. Kalau dalam sistem yang matrilineal adalah garis ibu maksudnya, itu ahli warisnya adalah perempuan, bukan laki itu mana. Jadi laki-laki bukan sebagai ahli waris. Ya. Dalam sistem matrilineal, ahli warisnya adalah perempuan. Ya. Tapi harta waris tidak bisa dipecah. Ini. Jadi dalam sistem matrilineal garis ibu itu, harta waris tidak bisa dipecah ya, oleh ahli warisnya. Semua anak kandung, baik laki maupun perempuan, itu berada dalam pengawasan seorang ibu. Jadi kalau ada, misalnya ibunya meninggal dunia, ya, bapak itu tidak bisa bertempat tinggal di rumah istrinya. Kalau sudah istrinya meninggal dunia dalam sistem yang matrilineal, harta waris tidak bisa dibagi, dinikmati bersama ini. Kalau berupa sawah, ditanami bersama, dinikmati bersama. Itu sistem matrilineal. Jadi perbedaan antara garis pewarisan dari pihak ayah atau pihak ibu itu hanya ada di dalam hukum waris adat yang masing-masing berdiri sendiri. Itu. Masing-masing berdiri sendiri. Misalnya kalau kita kembali kepada pertanyaan ini, dalam garis matrilineal, dalam garis ibu, seorang ayah menuntut misalnya, sedangkan tuntutan dari pihak suami meminta dibedakan. Apanya dibedakan ini? Maksudnya perbedaan antara garis pewaris dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Tidak bisa, tidak ada. Jadi pertanyaannya ini salah penempatan gitu. Bagaimana agar adil? Apanya yang dituntut itu? Dalam hukum waris BW tidak mengenal garis dari garis laki maupun garis perempuan. Gitu. Demikian juga hukum waris Islam. Gitu. Yang ada hanya waris adat. Waris adat ini ada yang menurut garis laki atau garis ayah, maksudnya apa? Ya, ahli warisnya adalah seorang laki-laki. Jadi kalau misalnya dalam sistem patrilineal seperti di Bali, gitu, begitu kawin ya dengan seorang perempuan, ya itu sudah ikut suami. Hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, ya anak perempuan yang kawin ini sudah putus. Itu. Jadi istri ikut suami. Gitu. Kalau punya anak, istri mau bawa anak, dibawa ke mbahnya di Jawa, tidak bisa. Gitu. Itu dalam sistem yang patrilineal. Tidak bisa mengotak-atik anaknya, dibawa ke mbahnya, ini putus sudah hubungan hukumnya. Karena adat yang berlaku dalam hukum waris
sistem patrilineal ini sangat kental. Tidak hanya menyangkut masalah harta warisnya saja, tetapi masalah keturunan pun itu sudah masuk klannya bapak. Itu. Laki maupun perempuan. Tapi anak laki-laki adalah anak yang diprioritaskan, diutamakan sebagai ahli waris. Kalau saudara anak perempuannya, saudara kandung dari anak laki, misalnya anak laki dan anak perempuannya, ya, sama-sama ada. Anak perempuannya itu bukan ahli waris. Yang dimaksud ahli waris dalam sistem patrilineal menurut garis ayah atau garis bapak itu adalah anak laki-laki yang berhak menerima harta waris ketika pewaris meninggal dunia. Bagaimana ketika ayah kandungnya meninggal? Apakah istri masuk ahli waris, mewaris bersama dengan anak kandungnya? Ini tidak bisa. Istri bukan ahli waris. Anak perempuan kandungnya bukan ahli waris. Tapi kalau BW, istri janda yang masih hidup, mewaris bersama dengan anak kandungnya. Nah, ini. Tetapi kalau menurut waris adat, tidak bisa. Istri bukan ahli waris. Lupa bagaimana masalah biaya hidupnya itu. Ya tetap menikmati harta waris ya dari harta peninggalan dari suami itu. Kalau misalnya suaminya pegawai negeri ya jatuh kepada istrinya pensiunnya itu. Itu untuk biaya hidupnya itu. Tetapi harta waris ya tidak bisa istri bukan sebagai ahli waris dari suaminya, bukan. Kalau dalam sistem patrilineal ini sistem garis ayah. Dalam sistem patrilineal, misalnya seperti di Bali, anak laki itu anak ahli waris itu. Yang dianggap ahli waris dalam sistem patrilineal itu anak laki-laki. Istri tidak termasuk, anak perempuan tidak termasuk, hanya anak laki. Kalau misalnya ada perempuan semua misalnya, tidak ada anak lakinya, yaitu anak perempuannya setelah kawin, ya, itu ambil mantu istilahnya, bukan ambil anak angkat, ambil mantu, dikawinkan. Jadi setelah sudah punya mantu laki, baru harta warisnya nanti akan jatuh kepada mantu laki-lakinya itu. Itu sistem perkawinan dalam garis ayah. Jadi sistem perkawinan adatnya menurut garis ayah. Kalau semua anak kandungnya perempuan, siapakah ahli warisnya? Tidak ada lakinya. Nah, jadi anak perempuannya ketika dikawinkan, kawin dengan anak laki-laki, maka anak mantu laki-laki itu adalah calon ahli waris. Nanti kalau mertuanya, kalau ayah kandungnya, ayah kandung dari istrinya meninggal dunia ini. Kecuali bagaimana supaya adil, Mak. Ya, misalnya anak perempuannya mau menuntut misalnya karena tidak mendapatkan bagian, ya tidak bisa karena sudah hukumnya seperti itu. Jadi tidak bisa menuntut misalnya perempuannya tidak mendapatkan bagian apa-apa, semuanya jatuh kepada anak laki-laki, yang memang hukumnya seperti itu. Tidak bisa menuntut bagian hak waris karena tidak menerima sedikit pun itu. Tak bisa. Cuma dia berhak untuk biaya hidup, biaya sekolah kalau masih mau sekolah. Kalau mau kawin dia berhak untuk berhak untuk pembiayaannya itu ditanggung oleh ahli waris yang menerima harta waris itu. Jadi saudara kandungnya yang lain misalnya mau kawin, ya harus
tanggung jawab segala macam biayanya, yang menanggung itu adalah ahli warisnya. Gitu. Nah, dalam sistem perkawinannya itu namanya istilahnya perkawinan jujuran. Perkawinan jujuran ini istilahnya di mas kawinnya itu. Itu misalnya anak laki mau kawin misalnya, orang Bali ini mau kawin dengan seorang perempuan. Ini tawar menawar mas kawinnya, mampu berapa itu, misalnya 100 juta ke atas ataupun di bawahnya itu. Kalau sudah sepakat ya, terus dibayar, dan anak perempuannya ini waktu setelah pembayaran ini bisa ikut seketika itu juga, ikut dari pihak lakinya itu, yang calon suaminya itu. Nah, kalau sudah kawin ini putus hubungan dari ayah kandungnya, jadi istrinya putus hubungannya, hubungan hukumnya sudah putus. Itu adat, adat Bali seperti itu. Perkawinannya namanya perkawinan jujuran. Lain dengan istilah hukum adat yang menganut sistem matrilineal, garis ibu itu. Jadi seorang suami ya, ketika kawin dengan seorang perempuan di daerah Minangkabau misalnya, ini tidak mempunyai kewenangan apapun gitu. Jadi kalau dia suami membawa harta atau sukses, hartanya sukses misalnya, ya, meninggal dunia istrinya, ya, maka harta dari hasil jerih upaya suami itu akan masuk menjadi satu kesatuan yang dikuasai oleh mama kepala waris. Ya. Suami tidak bisa apa-apa. Ya. Bahkan kalau istrinya meninggal, menempati di rumah istrinya di Minangkabau, itu tidak punya kewenangan untuk bertempat tinggal selamanya. Itu karena adat itu. Atau kalau istrinya meninggal dunia, maksudnya anaknya mau dibawa, oh tidak bisa. Itu sama dengan sistem patrilineal. Kalau istrinya mau membawa ya kepada mbahnya yang ada di Jawa misalnya, tidak bisa, dilarang. Sama dengan sistem matrilineal. Seorang suami ya, kalau sistem patrilineal seorang ayah itu ya, seorang ibu yang membawa anaknya mau diberikan ke mbahnya atau main ke mbahnya tidak bisa. Kalau dalam sistem matrilineal ayahnya yang membawa ya tidak bisa. Anaknya mau dibawa karena ibu kandungnya meninggal, tidak bisa. Ini berada dalam kekuasaan garis ibu yang dikuasai oleh mama kepala waris itu. Jadi kembali kepada pertanyaan saudara ini, yang Luisa Sumardiana itu pembagian harta waris. Dalam BW tidak ada istilah garis ibu maupun garis bapak. Artinya garis pewarisan dari pihak ayah. Itu yang ada hanya dalam pewarisan adat. Gitu. Istilah garis ayah, istilah garis ibu. Dan kedua-duanya itu. Kalau parental dari garis ibu bisa, garis ayah bisa. Jadi masih ada hubungan hukum. Keluarga dari pihak suami dengan keluarga pihak istri ini menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Dan anak yang dilahirkan, ya, anak yang dilahirkan termasuk bapak dan ibunya itu juga mempunyai hak waris. Jadi misalnya janda yang masih hidup mewaris bersama dengan anak kandungnya. Ini baik anak laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris. Sama, cuma
pewarisan sistem parental ini berada dalam berlaku bagi hukum adat yang menganut sistem parental itu. Pembagian warisannya itu sistem individual, hampir sama dengan BW. Cuma pelaksanaan pewarisan dasar hukumnya itu musyawarah kalau adat ini, yang parental. Itu. Kalau sistem pelaksanaan pewarisannya bersifat individual sama dengan BW. Jadi maksudnya masing-masing anak laki atau perempuan itu mempunyai hak yang sama. Itu. Mempunyai hak yang sama. Sistem individual. Artinya masing-masing ahli waris mendapatkan bagian waris. Lain dengan sistem patrilineal. Artinya hanya garis bapak atau garis laki-laki ya, yang dapat dianggap sebagai ahli waris. Sedangkan dari perempuan ya, dalam sistem patrilineal ini bukan sebagai ahli waris. Jadi pertanyaan ini perlu direvisi ulang ini. Perlu direvisi ulang. Pertanyaannya ini. Bagaimana agar adil? Nah ini. Sekarang kalau misalnya ahli waris berada dalam posisi matrilineal ya, dalam sistem matrilineal, ini yang berhak menuntut ya. Kalau seorang ayah tidak mempunyai kewenangan terhadap anak misalnya, ya bagaimana supaya adil? Ya ini tergantung kepada kepala sukunya. Ya, kalau sudah adat berlaku sangat kental, tidak bisa diutak-atik, apapun alasannya. Misalnya dengan alasan anak itu adalah darahku misalnya, itu darah saya misalnya. Saya kawin dengan sah, tidak bisa. Perkawinan tetap perkawinan, anak tetap anak. Ini. Adat tetap. Ya. Jadi makin kental adat dalam satu daerah yang berlaku, maka makin ketat juga adat yang berlaku. Jadi makin kental adat yang berlaku, jadi sanksinya juga makin berat kalau dilanggar itu. Kalau perkawinannya tetap memakai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Dalam persyaratan Undang-Undang Perkawinan ini ya, sudah memenuhi syarat sah sebagai suami istri. Tapi pewarisannya ya, itu yang berlaku adalah adat yang berlaku di masing-masing daerahnya itu. Itu pewarisannya mengikuti adat yang berlaku. Di Indonesia itu ada 3 dasar hukum pewarisan adat. Ya. Pertama, dasar hukumnya sistem patrilineal. Yang kedua, dasar hukumnya sistem matrilineal. Yang ketiga, sistem parental. Ya, 3 sistem ini berada dalam persekutuan hukum adat. Dalam tata susunan persekutuan hukum adat. Ini ada 3 sistem. Ada 3 sistem pewarisan. Ya. Sistem patrilineal, pewarisan dalam sistem patrilineal, garis saya. Terus pewarisan sistem matrilineal, garis ibu, dan pewarisan dalam sistem parental itu. Jadi tidak bisa diotak-atik. Bagaimana agar adil? Tidak bisa. Sudah hukum warisnya berdasarkan adat, ya seperti itu. Kalau kita kawin dengan orang Minangkabau misalnya, di sana menganut sistem matrilineal, maka saya tidak punya kewenangan apa. Pulang nggak pulang ke rumah istri misalnya.
tidak menjadi masalah. Tidak memberikan, yang penting bekerja, jelas ya statusnya itu, status seorang suami jelas. Punya anak misalnya, kewajibannya seorang suami itu tetap, tapi kewenangan ya, kewenangannya itu berada di pihak perempuan, di pihak seorang istri. Kepala rumah tangganya adalah seorang istri, bukan seorang suami. Ya, kalau adat yang matrilineal, ingat ya, kalau adat yang berlaku dalam sistem matrilineal ya, itu kepala rumah tangganya kalau kawin adalah seorang perempuan, bukan seorang suami. Terbalik. Kalau di Jawa ya, itu adalah kepala rumah tangganya adalah suami. Gitu. Dalam sistem patrilineal itu kepala rumah tangganya itu adalah suaminya, sama. Cuma yang beda dalam sistem garis seorang ibu, kepala rumah tangganya adalah ibu, gitu. Istrinya, bukan seorang suaminya. Gitu. Sampai kepada masalah anak-anaknya. Kalau kewajiban seorang suami atau istri tetap yang sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan. Tetapi batas kewenangan itu mutlak ada di tangan seorang istri. Jadi kenapa kok demikian? Ya karena adatnya seperti itu. Hukum adatnya seperti itu. Kalau dilanggar, ya dilanggar. Itu kena sanksi adat. Jangankan bicara masalah harta waris, anaknya saja dibawa mau main ke mbahnya misalnya, ke ibu kandungnya seorang suaminya, mau dibawa, jelas tidak boleh. Gitu. Anaknya ini anak kandungnya dalam sistem adat yang matrilineal gitu, dalam garis ibu. Jadi seorang ayah tidak punya hak apapun terhadap seorang anak, hanya mempunyai kewajiban memberikan nafkahnya. Gitu. Pulang tidak pulang seorang suami tidak masalah, yang penting kewajibannya. Ya. Artinya kalau kewajiban seorang suami ini hanya memberikan nafkah, itu saja. Kalau menurut undang-undang perkawinan, ya setiap warga negara ya kan harus tunduk pada undang-undang perkawinan, itu malah lebih lengkap. Tapi dalam adat ya, hanya sebatas kewajiban yang menurut adat gitu. Yang menurut adat itu tidak bertentangan gitu. Apakah ada Pak kewajiban seorang suami atau istri yang bertentangan dengan adat? Kalau menurut saya ditinjau dari undang-undang perkawinan, ya, kewajiban seorang suami dan istri ini sama. Kewajiban seorang istri melayani suami sebagai ibu rumah tangga. Gitu. Ya apa kewajibannya? Ya, membantu seorang suami di rumah. Kalau kewajiban seorang suami apa? Ia memberikan nafkah dan lain sebagainya, melindungi suaminya terhadap anak-anaknya itu. Tetapi kalau kewajiban menurut adat ini beda juga. Kewajiban istri menurut adat. Dalam sistem yang matrilineal. Gitu. Jadi bedanya di situ. Kewajiban seorang istri menurut adat. Beda menurut undang-undang perkawinan. Kewajiban seorang suami menurut adat. Sebagai seorang suami terhadap istri menurut adat. Itu beda. Kewajiban seorang suami kepada istri dan anaknya menurut undang-undang perkawinan beda. Beda. Tapi perbedaan ini bukan menjadi halangan gitu, untuk berlangsungnya dalam rumah tangga itu. Kalau adatnya itu sangat kental ya, sangat kental sekali, maka
seorang suami itu tidak mempunyai kekuatan apapun kecuali kewajiban menurut undang-undang perkawinan sebagai suami, kewajiban seorang suami menurut adat terhadap istri dan anaknya. Itu sama. Yang dituntut itu adalah menurut adatnya, tergantung daya ikatnya hukum adat yang berlaku, tebal tipisnya hukum adat yang berlaku, dan hukum waris yang berlaku. Dalam Islam pun akan beda, hukum waris Islam itu berbeda. Laki-laki, bagiannya laki-laki dengan perempuan itu lebih banyak anak laki daripada anak perempuan. Itu beda bagiannya. Okey. Ini waktunya tinggal berapa menit lagi? Halo? Waktunya tinggal berapa menit lagi? Masih lama, Bapak. Ya? Masih lama? Masih lama ya? Sampai jam berapa itu waktunya? Okey, saya lanjut ke pertanyaan dari temanmu yang lainnya. Gitu. Ini ada pertanyaan dari THBF Gilang, Ramadan. NPM 2018-12-010. Pertanyaannya begini, berapakah bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris antara laki-laki dan perempuan? Nah ini. Kalau pertanyaannya seperti ini, ya sebenarnya laki dan perempuan itu sama haknya dalam ahli waris. Kan ada 4 macam golongan ahli waris. Ahli waris golongan garis ke bawah, ya. Artinya ayah atau ibu yang masih hidup, janda atau duda yang masih hidup bersama dengan anak-anaknya. Ini laki maupun perempuan sama bagiannya. Gitu. Demikian juga ahli waris golongan kedua. Laki dan perempuan itu sama, tergantung kepada aturan yang diatur oleh undang-undang. Kalau dalam ahli waris golongan pertama itu sama bagiannya. Bagiannya laki atau perempuan sama. Kalau ahli waris golongan kedua, ya, laki atau perempuan itu sama. Tapi yang harus ditentukan lebih dahulu adalah bagiannya ayah atau ibu. Bagiannya ayah atau ibu. Kalau anak lakinya 1 orang, anak perempuannya 1 orang, 2 orang anak kandung, ya, mewaris bersama dengan ibu kandungnya karena pewarisnya anak kandungnya yang meninggal dunia. Jadi anak kandungnya 3, 1 yang meninggal dunia. Saudara kandungnya laki dan perempuan. Ditentukan dulu bagiannya ayah dan ibu. Berapa? Ayah dan ibu 1/4 itu. Masing-masing 1/4. Sisanya untuk anak laki dan perempuan. Masing-masing 1/4 itu. Jadi sama. Ini kalau lihat pertanyaan berapa bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris antara laki dan perempuan. Kalau ini lebih tepat dalam hukum waris Islam. Laki bagiannya itu lebih besar dari perempuan itu. Jadi diatur dalam hukum waris Islam. Gitu. Okey. Pertanyaan berikutnya dari temanmu yang nama Ivan A. NPM nomor 2018-12-054 ini. 054.
057. Ivan Alianto. Saudara Ivan ada. Saudara Ivan Alianto ya. Tidak ada ya. Halo, saudara Ivan Alianto. Tidak ada seperti itu, Bapak. Tidak ada ya. Pindah ke pertanyaan temanmu yang lain yang hadir aja. Ini ada dari temanmu NPM nomor 2018 12018 dari yang bernama ini Fatoni. Ahmad Fatoni ini. Iya, ada orangnya ini, pasti ada. Ada Pak, ada. Iya. Ada Pak. Siap. Iya. Ini sangat rajin ini, perlu dicontoh ini. Walaupun terlambat kadang-kadang dia datang itu karena sudah niatnya. Ada hambatan itu, tapi tetap datang walaupun terlambat itu. Ya, akan saya bacakan pertanyaannya ini. Sebutkan pengertian waris secara istilah ini. Pengertian hukum waris secara istilah ini. Ini pertanyaannya. Ya, kalau hukum waris BW, hukum waris Islam, hukum waris adat itu sama. Artinya kalau dari pengertian istilah, hukum yang mengatur ya peralihan harta kekayaan dari pewaris yang beralih kepada ahli warisnya itu. Nah, harta kekayaan pewaris ini adalah harta yang dimiliki oleh pewaris dan termasuk segala utang piutangannya, kewajibannya. Ya, di samping hak dan kewajiban pewaris yang bernilai uang itu yang diwariskan. Jadi ada 3 unsur itu. Unsur pertama harus ada pewaris ya, yang meninggal dunia. Yang kedua harus ada harta waris yang ditinggalkan. Jadi harta waris ini termasuk juga utang piutang gitu, dari pewaris semasa hidupnya. Kemudian yang ketiga unsurnya harus ada harta waris. Nah, jadi ada pewaris, ada harta waris, ya ada ahli waris. Dan ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Nah, peralihan harta waris dari pewaris kepada ahli waris ini yang dinamakan hukum waris. Ya, yang Oke, pertanyaan sudah terjawab. Pertanyaan sudah terjawab dari saudara Ivan. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ayu Kurnia Putri ini. LPM 2018 12048. Pertanyaannya ya, A seorang duda meninggalkan anak B dan C dari pernikahan pertama dan D dan E dari pernikahan kedua. Siapakah ahli waris A? Ya, semua anak-anak kandungnya ini. A seorang duda meninggalkan anak B dan C ya, dari istri pertama, dan D dan E dari pernikahan kedua. Siapakah ahli waris A? Ya, B, C, D dan E. Dan berapa bagian masing-masing? 1/4. Jadi siapakah ahli warisnya A? Ya,
anak kandung dari istri pertama dan anak kandung dari istri kedua. Ya. Kalau itu anak kandungnya 2 orang anak ya, dari istri pertama dan 2 orang kandung anak dari istri kedua, kan semua ahli warisnya 4. Berapa bagiannya masing-masing? Masing-masing adalah 1/4. Gitu. Oke, perkuliahan saya akhiri sekian dulu. Dan pertanyaan yang masih belum terjawab akan saya jawab minggu depan yang akan datang ya. Dan bagi yang mengumpulkan ini ya, yang mengumpulkan tugas dari saya itu nilai tugasnya sudah B, belum lagi ditambah dengan UTS dan UAS. Insya Allah akan saya insya Allah nilainya tidak akan mengecewakan nanti. Ya. Oke. Saya akhiri sekian dulu ya. Saya mohon kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas perhatian dan kehadiran saudara dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.